Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Kali ini jumpa lagi dengan saya, Dewi Saratul Amidah, dengan NIM 2319029. Kali ini kita mau belajar tentang materi statistik kelas 5 SD. Simak video kali ini ya, cekidot. Kali ini sudah siap belum nih buat menerima materi dari saya, dari Kak Dewi? Nah, adik-adik di rumah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Apa ya? Coba nih dengerin nih penjelasan dari kakak. Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tentunya dalam statistik sendiri, untuk mengumpulkan data itu ada beberapa cara loh. Yang pertama dengan tes. Yang kedua ada pengumpulan angket. Dan yang ketiga ada pengamatan. Dan yang keempat bisa bertanya langsung dengan narasumber yang kita butuhkan. Oke, kali ini kita akan belajar macam-macam teknik pengumpulan data yang ada di statistik. Adapun ada beberapa cara dalam menyajikan metode. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk daftar. Yang kedua ada penyajian data dalam bentuk tabel. Yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Ada apa saja? Yang pertama ada dalam bentuk daftar. Yang kedua ada bentuk tabel. Yang ketiga dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat diagram batang. Dan yang kelima ada bentuk dalam diagram garis. Simak videonya selanjutnya ya. Buat adik-adik di rumah, sebelum kakak melanjutkan materi lebih lanjut, kakak mau mengajak adik-adik buat mendengar kembali materi tentang penyajian data. Pasti adik-adik di rumah ada yang sudah belajar tentang materi penyajian data. Sebelumnya kakak mau mengingat memori kakak waktu kelas 5 SD waktu diajarin. Yuk ikut perjalanan kakak ya. Dalam bentuk daftar, langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan kelompoknya. Berikut data pekerjaan 10 orang tua siswa kelas 5. Pertama ada petani, pedagang, petani, guru, pedagang, petani, polisi, pedagang. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk daftar. Daftar pekerjaan 10 orang tua siswa kelas 5. Yang pertama petani ada 4 orang, pedagang 4 orang, guru 1 orang, dan polisi 1 orang. 2. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan kelanjutan data dalam bentuk daftar. Setelah data di daftar, maka bisa diberi garis untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Hasil ulangan materi penyajian data kelas 5 SD Negeri Nusantara 1 diperoleh nilai sebagai berikut: 95, 85, 65, 75, 75, 85, 75, 95, 70, 80, 75, 95, dan seterusnya sampai 70. Buatlah tabel frekuensi data tersebut. Jadi ini hasil pos tes materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 01. Nih, ada gambar berupa kolom tabel. Yang pertama berisikan nomor, yang kedua nilai, jumlah nilai, lalu banyak siswa.
dengan frekuensi. Lalu di bawahnya terdapat jumlah. Bisa dilihat ya adik-adik semuanya, bisa disimak. Lalu yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau psikotron merupakan penyajian data angka tertentu diganti dengan gambar. Dayu berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Dayu menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberikan kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu 30 siswa, hari Kamis 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Lalu, ubahlah data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Berikut nih data peminjaman buku di perpustakaan SD Negeri 01. Jadi bedanya dengan tabel tersebut, kalau tabel diagram gambar itu terdapat gambar-gambar yang menjelaskan keterangan dari soal tersebut. Seperti hari Senin, peminjamnya 25. Diagram gambarnya nanti menunjukkan kalau diwakilkan dengan yang memegang buku warna biru diwakilkan 5 orang, dan yang memegang buku kuning diwakilkan oleh 5 orang. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 5 menjadi 25. Seperti itu adik-adik. Pasti menyenangkan kan? Sebenarnya kakak di sini juga masih belajar ya. Jadi di sini kita niatnya buat belajar bareng-bareng. Kenapa belajar bareng-bareng? Karena setiap makhluk itu pasti ada kekurangan. Ya dari kakak ada kekurangan, dari adik-adik juga ada kekurangan. Di sini niatnya kan kita belajar bareng-bareng. Semoga apa yang tadi kakak jelaskan tadi bisa bermanfaat buat adik-adik di rumah. Jadi tambah semangat, tambah rajin belajarnya, dan apa yang tadi adik simak-simak dari penjelasan dari kakak bisa diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengerjakan soal yang diberikan sama guru. Semoga nilainya bagus ya adik-adik. Sekian dari saya. Assalamualaikum.